When marimba rhythms start to play, dance with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlailatul Qadriyah dari kelas psikologi 2C dengan NIM belakang 131. Nah, di sini saya akan menganalisis sebuah kasus konflik antar generasi pada masa dewasa akhir. Nah, konflik ini berjudul konflik warisan dalam keluarga dan dampaknya pada kesehatan lansia. Analisis psikologis kasusnya Hajah Daminah. Jadi, konflik antar generasi pada masa dewasa akhir yaitu ketegangan atau perbedaan pendapat antara individu yang lanjut usia dengan generasi yang lebih muda, entah itu sama anak-anaknya, cucu maupun sama masyarakat. Nah, konflik ini terjadi karena adanya perbedaan nilai, pengalaman hidup, serta kebutuhan emosional dan sosial yang berbeda antara generasi. Konflik Hajah Daminah ini terjadi pada tahun 2021 silam. Nah, saat itu beliau berusia 78 tahun. Nah, beliau ini digugat oleh anak-anaknya terkait dengan penjualan sebidang tanah warisan milik mendiang suaminya. Menurut Hajah Daminah, anak-anaknya sudah mendapatkan tanah bagian-bagiannya dan sisa tanah yang dijual adalah miliknya pribadi. Namun anaknya merasa tidak dilibatkan dalam keputusan tersebut dan menuntut agar tanah tersebut dibagikan secara merata. Hajah Daminah merasa kecewa sama anak-anaknya. Pada saat persidangan, beliau menyebut bahwa anaknya durhaka kepadanya karena telah menggugatnya di usia tua. Padahal tanah yang dijual adalah milik pribadi dan hasil penjualannya untuk kebutuhan dan pengobatan beliau. Kasus ini mencerminkan krisis moral dan sosial dalam keluarga, di mana nilai kasih sayang dan penghormatan terhadap orang tua tergeser oleh kepentingan materi. Dari perspektif Hajah Daminah, yaitu generasi dewasa akhir, di usia lanjut, Hajah Daminah kemungkinan merasa posisi dan kewenangannya sebagai kepala keluarga mulai tergerus. Nah, usia lanjut seringkali diiringi rasa ingin dihormati dan diakui. Gugatan anak-anak terhadap harta miliknya dapat memicu rasa terancam, ketidakberdayaan, dan kehilangan kontrol atas aset serta kehidupan pribadinya. Mengungkapkan anak-anaknya sebagai anak durhaka menandakan kekecewaan emosional mendalam akibat perasaan dikhianati. Ini bisa memicu rasa sakit hati, kemarahan, dan isolasi psikologis. Nah, selanjutnya ada perspektif dari anak-anaknya, yaitu generasi muda dewasa. Anak-anak cenderung melihat warisan sebagai hak yang harus dibagi secara adil dan transparan. Anak-anak mungkin merasa keadilan dan kebutuhan ekonomi mereka terancam, apalagi jika mereka bergantung pada warisan tersebut untuk masa depan. Nah, rasa ketidakadilan dan tidak dihargai bisa memicu frustasi dan kemarahan yang mendorong tindakan gugatan. Gugatan dapat menjadi cara untuk mengatasi ketegangan psikologis dan mencari penyelesaian yang dianggap adil. Selanjutnya itu ada analisis berdasarkan teori psikologis. Nah, yang pertama itu ada teori konflik antar generasi. Teori ini menjelaskan bahwa konflik antar generasi muncul karena adanya perbedaan nilai, kepentingan, dan persepsi antara kelompok usia. Nah, pada kasus Hajah Daminah, anak-anaknya menuntut hak warisan sebagai bentuk hak dan keadilan generasi muda. Sedangkan Hajah Daminah mengekspresikan pandangan orang tua yang menganggap harta itu miliknya sendiri, serta memiliki nilai dan kepentingan berbeda. Perbedaan inilah yang memicu konflik. Teori ini menekankan pentingnya komunikasi untuk menjembatani perbedaan. Nah, yang kedua itu ada teori psikososialnya Erik Erikson, yaitu pada tahap integritas versus keputusasaan. Nah, dalam teori psikososialnya, Erikson mengemukakan bahwa pada tahap akhir hidup lansia, individu berusaha mencapai integritas diri, yakni menerima hidupnya secara utuh dan merasa puas, atau mengalami keputusasaan jika merasa gagal. Hajah Daminah yang digugat anak-anaknya berpotensi mengalami krisis integritas, merasa gagal mempertahankan apa yang sudah diperjuangkan seumur hidup. Nah, gugatan tersebut dapat mengancam rasa integritas dirinya yang berpotensi memicu keputusasaan, perasaan gagal, dan hilangnya makna hidup. Rasa dikhianati oleh anak kandungnya meningkatkan risiko depresi dan isolasi sosial. Yang ketiga ada teori kebutuhannya Maslow. Nah, menurut Maslow, manusia
memiliki kebutuhan berjenjang, dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Maslow menempatkan kebutuhan akan harga diri dan penghargaan sebagai kebutuhan tingkat menengah yang sangat penting, terutama bagi lansia yang ingin tetap dihormati dan diakui. Nah, gugatan anak-anaknya terhadap hak milik Ece Damina menimbulkan ancaman langsung terhadap harga dirinya. Menyebut anak-anaknya sebagai anak durhaka bisa jadi adalah bentuk pertahanan psikologis untuk menjaga harga diri yang terancam. Lansia rentan merasa kehilangan kontrol atas kehidupan dan asetnya. Dalam kasus ini, tindakan hukum anak-anaknya menambah perasaan ketidakberdayaan dan ancaman eksistensial. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu ada teori keluarga sistematik. Nah, teori ini melihat keluarga sebagai sistem yang saling terhubung, di mana konflik antar anggota dapat mempengaruhi seluruh sistem. Nah, konflik warisan ini menggambarkan disfungsi dalam sistem keluarga, di mana komunikasi buruk dan ketidakpercayaan menjadi akar masalah. Ketidakseimbangan peran dan kurangnya keterbukaan memperbesar jurang antar generasi. Nah, yang kelima itu ada teori pengelolaan stres, stress and coping theory oleh Layarus dan Volkmann. Konflik keluarga ini menimbulkan stres psikologis yang berat bagi semua pihak. Ece Damina mungkin menggunakan mekanisme coping seperti emosi meledak untuk melindungi dirinya. Anak-anaknya bisa mengalami stres dan frustasi yang berujung pada tindakan hukum sebagai coping problem fokus yang berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara menggugat Ece Damina. Nah, dampak konflik bagi kesehatan Ece Damina yaitu konflik ini berdampak sangat buruk pada kondisi kesehatan Bu Damina, baik secara psikologis maupun fisik. Nah, ia mengalami stres berat, sulit tidur, sering merasa cemas, rasa tersinggung, dan dikhianati menyebabkan ia menarik diri dari interaksi sosial dengan keluarga. Kondisi fisiknya pun menurun, tekanan darahnya naik, dan daya tubuh yang melemah. Nah, konflik ini menjadi contoh nyata perbedaan nilai dan kebutuhan psikologis antar generasi yang dipicu oleh krisis identitas dan kebutuhan psikologis lansia, serta keadilan anak-anak. Penyelesaian memerlukan pendekatan yang menghargai perasaan dan kebutuhan kedua belah pihak, serta komunikasi yang efektif dan empati antar generasi. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.